Dan yap, aku sudah sampai di Hong Kong. Lihatlah wajah lelah itu, padahal 5 jam tidur di pesawat. Mau pulang juga udah jauh banget, jadi kita lanjut aja. Let's go, come on. Sebenarnya sih bingung mau langsung ke Mako dari bandara atau kita ke hotel dulu. Karena kan kalau dari airport Hong Kong ke Mako itu cuma naik kereta itu gratis ya, say. Jadi ya udah, kami memutuskan untuk coba, siapa tahu bisa check in ke hotel, dan ternyata tidak bisa. Sebenarnya sih bukan hotel, kami tuh nginepnya di Chungking Mansion ini loh. Katanya sih nightmare ya, tapi aku selama nginep di sini 3 hari tuh aman, baik-baik aja. Terus semua orang yang di situ baik, pemiliknya baik, orang India yang di situ juga baik. Karena baru bisa masuk hostelnya itu sekitar jam 12, lalulah kami jalan-jalan dulu. Jadi dari Chungking Mansion itu belok kiri, jalan terus aja itu udah ke Victoria Harbour. Terus ngadem dulu, duduk di bawah pohon ini karena waktu aku datang itu panas terik banget. Dan aku juga nggak tahu ya kenapa aku duduk di tengah-tengah jalan pertigaan kayak begini. Tapi seru aja sih lihat lalu lintasnya itu, saat rambu lalu lintas dan tidak macet. Terus juga kayak mobilnya tuh pada ngebut-ngebut gitu loh. Terus ada yang nanya alamat ke aku, like I don't know. Terus kami tuh kehabisan baterai handphone, ketiga HP kami tuh udah low banget dan kami nggak ada power bank. On banget ya sih traveling tapi tanpa power bank. Jadi kami jalan-jalan aja di sekitar Tsim Sha Tsui itu tanpa banyak dokumentasi, dan baru bisa check in di jam 3 sore. Kayak wasted of time banget gak sih, harusnya ke Mako aja dulu. Ya udah jam 3 check in, mandi bebersih, terus malamnya kami keluar lagi ke Victoria Harbour lagi untuk lihat pemandangan seperti ini. Jujur untuk trip ke Hong Kong ini aku nggak ada survei untuk tempat makanan halal, aku cuma mengandalkan 7-Eleven, totally stupid. Dan untungnya di Chungking Mansion itu banyak kayak warteg ala India tapi halal, jadi aku makan itu. Jadi almost every day aku makan samin. Jadi kami jalan-jalan di sekitar sini, Hong Kong Museum of Art, terus menikmati parade musik dan lampu di sini. Dan kok susah banget ya untuk beli Pampers di Hong Kong ini, aku nggak tahu di mana belinya. Kayak toko-toko yang aku datangin tuh nggak ngejual Pampers. Walaupun akhirnya dapet sih, tapi di Watsons. Komunikasi di sini juga agak sulit ya, say, karena mereka itu jarang ada yang lancar English. Untuk pakai Google Translate pun kayaknya lebih ribet, jadi aku biasanya pakai bahasa isyarat aja. Mau foto jam ini tapi nggak estetik ya, karena ada iklan Prudential itu, cepet deh. Nah di daerah sini tuh banyak toko-toko kayak gitu. Terus di sampingnya itu pokoknya ada kayak apa ya, terminal bis juga. Dan memang sih kalau toko-toko Cina tuh kebanyakan menjual kayak obat-obatan Cina gitu loh, but I don't understand, so I didn't buy anything. Dan zebra cross di Hong Kong itu lampunya itu bunyi itu loh, jadi bikin deg-degan, kedengeran gak sih? Bawaannya aku pengen lari padahal jalan santai aja, say. Dah di hari kedua kami langsung OTW ke Macau naik bis. Untuk transportasi di Hong Kong ini mudah sih, tapi kalian harus searching dulu ya dan pahami rute-rutenya, bagaimana cara membaca kode-kodenya. Kami sudah di dalam bus, ini kebetulan kosong, jadi kami langsung naik ke atas, duduk paling depan biar view-nya bagus. Di Banjarmasin nggak ada kayak gini, jadi aku udik sekali pemirsa. Masuk terowongan, jadi ini tuh kita menuju ke bandara, tapi kesananya lagi ke HKMB Port kalau nggak salah. Dan tada, udah sampai aja nih kita di mana ini, di Macau. Karena waktunya tuh mepet banget, jadi ini kami punya waktu cuma beberapa jam aja dan tidak mengelilingi Hong Kong. Kami mengelilingi Londoners Parisian itu aja sih. Dan ini yang terkenalnya itu kan di Macau, Venetian ini yang ala-ala di Belanda gitu. Di situ bisa naik gondola, cuma bayar nggak tahu berapa dan aku tidak naik, hemat uang ya, say. Dan ini tuh kayak mall luas banget, mall sekaligus hotel sih sebenarnya. Luas, mewah banget. Menuju ke Londoners. Kami cuma video, foto-foto sedikit
dikit, jalan-jalan di sekeliling situ, terus kembali pulang ke Hong Kong dan sempat beli yang namanya egg tart dan itu enak banget, aku mau lagi. Dan waktu perjalanan pulang dari Mako kemarin itu ternyata aku dapat email kalau tiket pesawat aku itu ternyata di cancel. Aku mau nangis, aku mau teriak. Ternyata alasannya itu ada gunung Leotobi itu loh meletus, jadi aku nggak bisa komplain apapun karena itu musibah. Dan alhamdulillah aku masih dilindungi, ya enggak sih, untung nggak waktu aku di atas udara gitu kan terus meletus, naujubillah. Nggak boleh bad mood, jadi kita makan sandwich aja dan ini tuh enak banget by the way. Karena ada peristiwa tidak terduga ini, kami memutuskan untuk tidak menambah hari di Chungking Mansion itu karena harganya naik jadi 1,6, padahal kami pesannya awalnya itu cuma 1 jutaan. Jadi jalan-jalan aja dulu di sekitar Kowloon Park ini, tempatnya juga luas banget. Dan sebenarnya ini kami tersesat ya, kami tidak ada tujuan ke sini sebenarnya, ke Kowloon Park yang satunya itu di ujung timur, di ujung baratnya situ, tapi malah tersesat ke patung dolphin ini. So it's okay dengan cuaca yang seperti itu, gerek-gerek koper, dan aku menemukan ini dan ini lucu sekali. Pokoknya kami jalan-jalan aja terus sampai sampai ke pasar malamnya itu. Sebenarnya mau ke daerah Mongkok cuma nggak sampai, aku lupa namanya, pokoknya pasar malam. Cuma ya tidak ada videonya karena HP iPhone 20 Plus Pro Max ku yang 1 juta terabyte ini tidak memadai ya untuk memvideo tambahan lagi. Di pasar malam itu pun aku nggak beli apa-apa ya, cuma beli sepatu buat anakku yang literally harganya 200.000, pada di Shopee itu paling 70.000, jadi ya udahlah ya. Dari pasar malam itu kami langsung menuju ke bandara dan tidur di bandara. Akhirnya kami terbang ke Jakarta, harusnya kami itu terbang ke Bali untuk melanjutkan liburan, tapi ada musibah ya, akhirnya kami kembali ke Jakarta lalu ke Banjarmasin. See you di next trip selanjutnya, Kazakhstan, Mekah, Madinah, Swiss.